أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا masih tinggal ya yang singkat Mbak ya. Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar terangi layar ke batu Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah aku ni bumi ke apa itu aku ni pakai mic apa pakai yang itu Akbar walillahil hamd Oke, Bapak Ibu sebelumnya ini ada titipan doa untuk Bapak Ibu saudara kita dari keluarga Bapak Muhammad Basiruddin dan Ibu Jawhara, yakni Bapak Materi bin Isha almarhum, almarhumah Ibu Wita binti Marjuk, yang ketiga almarhum Bapak Salam bin Isha, yang keempat almarhumah Ibu Siti Remasidah binti Cikawan, yang kelima almarhum Bapak Maradin bin Jasir, yang keenam almarhumah Bu Nur Rahmadaniyah Putri binti Basir. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah dan dimudahkan siksa kuburnya. Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhu bil ma'i thalji wal baradi wa naqqihi minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri aw min adabin nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwasi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahba idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma
هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Aku langsung di mimbar ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba' faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fahuwa yawma tasbihin wa tahmid wa tahlil wa ta'zim. Fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimuhu wa tubu ilallah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha
على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana menunaikan salat Idul Fitri yang khidmat, berselimut rahmat dan kemenangan ini, marilah kita menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkesempatan mensyiarkan dan mengikuti sholat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan gembira, penuh dengan bahagia dan syahdu, di mana sebelumnya kita telah bersama-sama berjuang yang amat melelahkan, menahan lapar dan dahaga di bawah terik sinar matahari yang sangat menyengat, serta mengendalikan diri dan anggota tubuh untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Hari Raya Idul Fitri yang disambut oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan kumandang takbir, dengan kumandang tahlil, dengan kumandang tahmid yang bergemuruh di setiap sudut kehidupan, di setiap masjid, di setiap surau, di setiap lapangan, bahkan di setiap jalanan, di seluruh atmosfer kehidupan, menggema memenuhi seluruh angkasa raya, sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan ekspresi rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya menaklukkan hawa nafsu dan mengembalikan fitrah atau mengembalikan kesucian jiwa. Melalui serangkaian aktivitas ibadah, amal soleh dan mujahadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hari raya kemenangan ini, mari kita hayati kembali makna dan pesan penting kefitraan manusia, baik sebagai ibadullah atau hamba Allah, maupun sebagai khalifatullah fil ard atau khalifah di bumi. Yang pertama, Idul Fitri mengandung arti kembali kepada kesucian rohani, atau kembali ke asal kejadian, atau kembali ke sikap keberagamaan yang benar. Makna ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim yang merayakan Idul Fitri sebenarnya dia sedang merayakan kesucian rohaninya dan menikmati sikap keberagamaan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Wa ma yastawil a'ma wal basir walaz zulumatu walan nur walaz zillu walal harur. Artinya, barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya
dia telah mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Bukankah tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Bukankah pula tidak sama gelap gulita dengan terang benderang? Dan bukankah juga tidak sama yang teduh dengan yang panas? Quran Surah Fatir ayat 18-21. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang mensucikan dirinya dengan orang yang mengotorinya. Laksana orang yang melihat dengan orang yang buta. Laksana terang berbanding gelap. Laksana teduh berlawan dengan panas. Sungguh sebuah metafora yang patut kita renungkan bersama. Allah seakan hendak menyatakan bahwa manusia yang fitrah itu adalah yang mau melihat persoalan masyarakatnya secara empatik, kemudian berupaya mengurainya untuk terciptanya tatanan kehidupan yang adil dan kesejahteraan. Ia mampu menjadi lentera di kala gelap, menjadi payung di kala panas, menjadi garam bagi kehidupan dengan berupaya menghadirkan kemaslahatan dan prestasi yang maksimal untuk peradaban manusia yang lebih baik. Mereka inilah pemilik agama yang benar, Hanifiyah wa al-Asma, yang santun, yang toleran, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Yang kedua, disadari bahwa fitrah manusia dapat berubah dari waktu ke waktu. Berubah karena pergaulan, karena pengaruh lingkungan, berubah karena pendidikan, berubah karena bacaan dan tontonan, bahkan karena asupan makanan dan minuman sekalipun. Maka agar fitrah itu tetap terpelihara dan terus bersemi, hendaknya manusia mengacu pada pola kehidupan yang islami, yaitu pola kehidupan yang bernapaskan nilai-nilai spiritualitas dan akhlak yang mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun insan kamil yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu pengetahuan, serta terampil dalam menjawab berbagai peluang dan tantangan. Dengan kembalinya kita kepada manusia yang fitrah, sehingga akan menampilkan perilaku-perilaku yang rahmatan lil alamin, yaitu perilaku yang membuat orang lain dan bahkan alam lingkungan di sekitar kita merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, dari Abdullah bin Nabi Muhammad bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir atau orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Quran Sahih Bukhari. Maka itu hadirin, puasa Ramadan diharapkan dapat membentuk pribadi seorang muslim yang sejati. Seperti yang dijelaskan hadis tersebut, bahwa muslim sejati yang kehadirannya benar-benar dapat melahirkan suasana nyaman dan sejuk dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, terutama saat kita menjelang memasuki tahun politik ini. Mari menjaga kerukunan dan menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan atau perilaku yang dapat memperkeruh kedamaian di antara umat. Hal ini karena kehadiran Islam untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini, rahmatan lil alamin. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu,
segala kebiasaan baik yang telah kita jalankan di bulan suci Ramadan, berupa pengendalian hawa nafsu, tadabbur Al-Quran, berderma kepada sesama, mengelola emosi, peduli dan disiplin, bertutur kata yang jujur, serta berbagai amal kebajikan yang lain, hendaknya tetap dirawat dan ditingkatkan sedemikian rupa agar menjadi tradisi yang mulia di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat. Terlebih di tengah disrupsi kehidupan manusia yang semakin krisis spiritual dan empati kemanusiaan. Seperti kita yakini bahwa tujuan akhir atau tujuan final disyariatkannya ibadah syam atau ibadah puasa adalah untuk membentuk pribadi muttaqin yang memiliki sifat dan karakter seperti disinyalir Allah dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 135. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang gemar berinfak baik dalam suasana lapang maupun dalam situasi sempit, pandai meredam gejolak emosinya, suka memberi maaf, selalu beristighfar dan segera bertaubat bila melakukan dosa dan kezaliman, serta tidak mengulang-ulang kemaksiatan sementara ia telah menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menghayati pesan ayat tersebut, mari kita tegaskan kembali bahwa segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan hendaknya tidak terjebak pada rutinitas ritual yang kering makna. Sebaliknya, amalia ibadah yang kita laksanakan seharusnya mampu mengaktualisasikan maqasid atau tujuan asasi dan hikmah tasyri' di balik setiap pelaksanaan ibadah, yaitu untuk menata dan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan. Sebab seluruh amal ibadah yang disyariatkan Islam sesungguhnya oleh dan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Demikian tingkat derajat yang diperoleh manusia tergantung amalia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 132. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am ayat 132. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah kampus kehidupan manusia. Sukses Ramadan sesungguhnya tidak diukur pada saat sedang berlangsung, akan tetapi justru dilihat dari 11 bulan yang akan dijalaninya ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah merupakan sunatullah bila dinamika kehidupan diwarnai dengan susah dan senang, datang dan hilang, peluang dan tantangan, tangis dan tawa, anugerah dan musibah yang kerap kali menghiasi perjalanan hidup. Orang bijak pernah mengatakan, kehidupan laksana roda berputar. Sekali waktu kita bertengger di atas, waktu lain pun kita tergilas di bawah. Kehidupan laksana samudra yang tak pernah sepi dari deburan gelombang. Segala yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu pun
yang abadi, apalagi yang dapat disombongkan. Dalam puasa terkandung pesan ibadah, ritual, dan sosial sekaligus. Orang yang sedang melaksanakan puasa, ketika merasakan lapar dan dahaga, maka pada saat itulah mereka merasakan betapa sulit dan pahitnya kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin, supaya hatinya tergerak dan bangkit menyayangi dan menyantuni mereka. Itulah sebabnya pada akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat sebagai wujud kepedulian dan solidaritas kita untuk menghadirkan kebahagiaan kepada sesama manusia. Suatu hari Rasulullah SAW berpidato di atas mimbarnya. Kata Rasul, "Maukah kalian aku kabarkan orang yang paling jahat di antara kalian?" Para sahabat pun serentak menjawab, "Tentu ya Rasul." Rasul menjawab, "Orang yang paling jahat di antara kalian ialah orang yang kenyang sendirian, yang suka memukul budak yang melayani dirinya, dan orang yang menolak pemberian karena keangkuhannya." Lalu Rasulullah meneruskan pidatonya, "Maukah kalian kuberitahu orang yang lebih jahat dari mereka itu?" "Tentu ya Rasul," kata sahabat. Kata Rasul, yaitu orang yang tidak mau menyelamatkan orang yang sedang tergelincir dan yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Rasul pun meneruskan pidatonya, "Maukah aku beritahu orang yang lebih jahat dari semua itu?" "Tentu ya Rasul," kata sahabat. Rasul menjawab, yaitu orang yang suka membenci orang lain dan orang lain pun membenci kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah momentum emas untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan kita dengan saling peduli, saling berbagi, dan saling menghargai, serta saling merajut silaturahmi, menyapa dan memaafkan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai fitrah dalam perbuatan nyata dan perilaku mulia. Semoga momentum Idul Fitri juga benar-benar mampu mengantarkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama, yang berlandaskan dengan akhlak mulia, yang berlandaskan dengan kebersamaan dan kasih sayang sejahtera, dan berkeadaban di bawah naungan ridho, maghfirah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi a'ada al-'id wa karrara nahmaduhu subhanahu anna khalaqa wa sawwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yusqalu bihal mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila kaffatil bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه الشرف الأفخر. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض المؤدين وللدعوة حاملين وبالإسلام متمسكين وعن اللغو مؤردين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعم شاكرين وعلى البلاء صابرين. اللهم اجعل بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا وأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, barakallah. Ya.